Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitri Anggraini, NPM 18751024, Program Studi Agribisnis Semester 5A. Di sini saya dapat tugas dari mata kuliah Perdagangan Internasional untuk menjelaskan proses ekspor kelapa sawit. Dosen pengampu Dr. Irmayani Noer, SPMSI. Kebijakan perdagangan kelapa sawit. Beberapa tahun ini terjadi beberapa kali perubahan kebijakan serta penggunaan istilah dalam penggunaan tarif atas ekspor CPO di Indonesia. Kebijakan ini dalam 3 bagian periode, yaitu yang pertama pemberlakuan pungutan ekspor, pemberlakuan pajak ekspor, yang ketiga pemberlakuan bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dilakukan pemerintah untuk membatasi sehingga pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri terpenuhi untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Peraturan ini telah diberlakukan sejak tahun 1978 dan selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK 011/2008. Adapun dampak kebijakan dari ekspor, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah dengan adanya pajak ekspor yaitu mengurangi pendapatan produsen perkebunan kelapa sawit, menguntungkan negara eksportir lain yang berdampak kehilangan pasar. Hal ini menyebabkan crude palm oil CPO Indonesia memiliki daya saing yang rendah di pasar internasional. Selanjutnya ada persyaratan ekspor. Yang pertama, ekspor inti kelapa sawit harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan. Dalam hal ini, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan yang pertama rekomendasi dari Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, kedua fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang ketiga fotokopi izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. Tahap proses produksi CPO. Proses produksi CPO memiliki beberapa tahap. Proses dimulai dari tahap penerimaan tandan sawit segar atau TBS yang dilakukan di loading ram. Tahap selanjutnya adalah sterilisasi, yaitu perebusan buah dengan steam. Steam yang digunakan bertekanan 3 kg per cm kuadrat dan suhu 140 derajat Celcius selama 75-90 menit. Setelah sterilisasi, buah dipisahkan dari tandan. Tahap ini dikenal sebagai pemipilan atau stressing. Buah yang telah dipisahkan dari tandan dilumatkan menggunakan steam pada suhu 90 derajat Celcius dengan menggunakan digester. Pada tahap berikutnya, minyak diekstrak dari serat. Proses terakhir adalah pemurnian. Selain menghasilkan CPO, PKS juga menghasilkan minyak inti kelapa sawit atau PKO. Adapun permasalahan perdagangan kelapa sawit. Yang pertama, produktivitas kelapa sawit. Produktivitas tanaman TKS meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tanaman dan akan mencapai puncaknya pada saat usia 13 tahun. Kemudian sejak usia tersebut, produktivitasnya akan menurun hingga tiba saatnya untuk ditanam ulang. Secara umum, produktivitas rata-rata nasional perkebunan kelapa sawit Indonesia masih rendah. Hal ini diduga karena akibat pemilihan bibit yang kurang baik dan sistem pemupukan yang kurang optimal. Yang kedua, tingginya biaya ekspor CPO Indonesia. Selain harus menanggung pajak ekspor yang tinggi, eksportir CPO juga masih harus menanggung berbagai biaya seperti biaya kapal atau angkutan, biaya asuransi, biaya LC, biaya tes CPO, biaya penyusutan selama pengangkutan, fee untuk broker dan biaya lain yang mencapai sekitar $110 AS per ton.
Yang ketiga, penyelundupan CPO. Akibat lanjut dari kenaikan PE adalah penyelundupan CPO. Penyelundupan ini dilakukan agar pengeksportir terhindar dari pengenaan PE yang semakin tinggi. Data Oil World Weekly menyebutkan bahwa pada periode Januari sampai September 2007 terjadi penyelundupan produk CPO Indonesia sebanyak 160 ton. Oil World mencatat bahwa tren kinerja ekspor produk CPO dan turunannya dari Indonesia yang terdaftar pada Juli sampai September 2006 dan pada periode sama tahun lalu turun. Penurunan ini akibat adanya ekspor yang tidak terdaftar. Dan yang terakhir, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Salah satu kendala dalam pengangkutan dan pemasaran kelapa sawit adalah kurangnya infrastruktur, terutama pelabuhan. Industri kelapa sawit dalam 10 tahun ke depan dapat terganggu karena akan banyak hasil produksi yang tidak dapat dieksportir. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.